ya, cuma awal sampai akhir doang. Maka kalau ada orang kok nggak sholat, maka orang itu ada orang kok nggak sholat, maka semuanya akan mati. Ibadah yang lain pasti mati. Karena apa? Saking pentingnya yang namanya sholat, maka diibaratkan seperti kepala. Kepala nih, wow, udah paling penting dalam tubuh manusia. Ya, maka ketika orang itu nggak sholat, maka pasti puasanya nggak pernah. Apalagi sholat sunnah gitu ya. Apalagi sholat sunnah paling ya. Paling kalau sholatnya males, paling dilakukan adalah sholat Idul Fitri gitu ya. Kalau sholat Idul Fitri itu nggak sholat pun ikut sholat Idul Fitri, ya. Karena apa? Setahun sekali. Kalau sholat kan sehari itu 5 kali, ya. Ikutnya yang sunnah doang itu sholat Idul Fitri. Maka penting banget gitu. Saking pentingnya maka hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Maka kalau ibadah yang lain itu masih ada rukhsah, keringanan. Contohnya puasa itu bagi yang mampu, ya enggak? Kalau nggak mampu puasa, nggak kewajiban puasa. Zakat bagi yang mampu, tapi sholat nggak ada garis bawahnya itu bagi yang mampu. Sholat bagi yang mampu tuh nggak ada. Sholat itu wajib. Maka apa? Sampai yang sakit sholat, terus meriang sholat, harus sholat. Bahkan sampai nggak bisa jalan pun masih kewajiban sholat. Kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau ada orang sakit udah nggak bisa ngapa-ngapain? Cuman ada suaranya doang. Jangankan suara, jangankan masih ada suaranya, cuman ada kedip matanya doang nih, masih kewajiban sholat. Ya, maka kalau ada orang sakit udah kedip-kedip doang nih, masih kewajiban sholat asalkan masih waras. Beda kalau pertanyaannya, bagaimana orang gila? Orang gila itu putus hubungannya sama Allah. Maka orang gila itu nggak kewajiban sholat. Dia dihukumi kayak binatang jadinya. Nggak sholat ya nggak apa-apa, orang telanjang aja nggak malu kan, ya? Kenapa? Karena sudah keluar, ya kan, sudah keluar, ya. Maka apa? Kita yang sehat, yang waras, maka apa kewajiban sholat? Kapan kita diwajibkan sholat? Besok kita akan bahas di bab alamatul buluhi, ya. Ada tanda-tanda balik, ya. Tanda-tanda balik. Kalau kalian sekolah di SD itu kelas 5 ada materi tanda-tanda balik. Ada itu, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah membayar zakat. Atau membayar. Kenapa membayar? Ya. Karena menunaikannya itu menggunakan harta, maka membayar zakat, ya. Membayar zakat. Apa zakat yang harus dikeluarkan? Zakat itu ada 2. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Jadi ada 2 nih, ya. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu, ya, dikeluarkan untuk membersihkan badan. Badan ini dibersihkan dengan zakat. Kapan dikeluarkan? Setiap tahun sekali. Kapan? Di bulan Ramadan. Kalau ditanya kapan waktunya? Semenjak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan atau sebelum sholat Idul Adha, ya. Jadi kalau mau bayar zakat, puasa kedua hari boleh nggak bayar zakat? Udah boleh. Tapi yang paling bagus itu adalah mendekati hari raya. Tujuannya buat apa? Umat Islam nih yang kaya, yang punya itu pada bayar zakat, tujuannya buat apa? Supaya yang miskin pun ketika lebaran itu ikut menikmati yang enak. Jangan sampai nih orang nggak punya lebaran gitu ya, lebaran sampai nggak bisa bikin ketupat, atau nggak makan daging, atau nggak bikin opor. Itu jangan sampai. Maka tujuan daripada zakat salah satunya adalah begitu. Biar apa? Para biaya atau Idul Fitri itu, ya, semua orang itu dapat menikmati dan semua orang itu bahagia. Zakat fitrah. Apa yang buat zakat? 1, makanan pokok. Ya, makanan pokok. Makanan pokok negara itu. Contohnya Indonesia. Kita makan makanan pokoknya itu nasi. Nasi itu berasal dari beras, bukan nasinya, tapi berasnya. Karena apa? Kalau udah nasi kan sehari basi. Maka apa? Beras. Kalau beras itu pakai seminggu, 2 minggu, sebulan masih ada. Maka yang dibayarkan itu berupa beras.
Berapa kilo? Kalau dihitung kilo itu 2,5 kilo. Ya, kalau liter di Jakarta kan liter ya, bukan kilo ya. Kalau di Jakarta liter, kalau di daerah biasanya pakainya kilo. Kalau liter itu 3,5 liter ya, untuk satu orang. Gitu ya. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal itu zakat harta benda. Ya, misalnya nanti kalian mudah-mudahan saya doakan menjadi orang kaya, amin. Ya, jadi orang kaya, misalnya menjadi seorang peternak, ya berarti punya sapi yang banyak gitu kan. Punya kambing yang banyak, punya kerbau yang banyak. Maka apa? Setiap satu punya nisab, punya ukuran, maka punya kewajiban, ya. Berapa ukurannya? Masing-masing berbeda. Contohnya kambing 40 gitu ya. 40. Kewajiban zakatnya berapa? 1 ekor kambing. Ya. Begitu sapi sama ya, nanti kelipatannya cuman ukurannya berbeda-beda. Apa ukurannya? Nisab. Kalau sudah cukup nisab berarti kewajiban membayar zakat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, puasa Ramadan. Nah, ya. Mendirikan sholat tadi, yang terus kemudian yang keempat adalah puasa Ramadan. Kenapa puasa Ramadan? Ya, puasa Ramadan karena yang puasa wajib salah satunya ini. Walaupun puasa wajib sebenarnya ada 3. Ada 3, ada yang ngomong 4, ya, ada yang 4. Apa 4? Yang ya, kalau ada orang ngomong 3, berarti 1 puasa Ramadan, yang kedua adalah puasa nazar, yang ketiga adalah puasa denda. Ya, denda. Oke. Kemudian yang kalau ada orang ngomong kok puasa wajib itu ada 4, berarti ada puasa Ramadan, puasa denda, ada puasa nazar, puasa bayar utang. Ada 4 jadinya. Kalau ada orang ngomongnya 4, boleh nggak? Ya boleh, silahkan. Tapi hitungannya begitu. Kalau ada 3, berarti 1 Ramadan, yang kedua adalah puasa nazar. Tahu nazar? Kamu misalnya nih, nanti mau udah kelas 6 nih, atau udah SMP kelas 3, mau naik ke SMA atau ke SMP. Ya, misalnya si Inu nih. Si Inu nanti punya nazar, punya kepenginan. Seandainya nanti saya masuk ke SMA negeri atau SMK negeri, saya mau puasa 3 hari misalnya. Ya. Nah, itu keucap. Ya, keucap. Dan disaksikan oleh orang, maka apa? Gini, puasanya itu jadi wajib. Saya pokoknya nazar nih, besok kalau saya masuk SMA negeri, saya bakalan puasa 3 hari. Kapan waktunya? Misalnya ditentukan Jumat, Sabtu, Minggu. Maka apa? Puasanya menjadi wajib. Ya. Puasanya menjadi wajib. Itu ya. Yang ketiga adalah puasa denda. Ya. Puasa denda ini bagi orang-orang yang melakukan ibadah haji, biasanya kalau melanggar aturan-aturan ibadah haji maka biasanya kena bayar denda. Gitu ya. Nah, kalau yang keempat biasanya ada namanya bayar hutang. Kalau bayar hutang pasti wajib. Kemarin nggak puasa sehari karena misalnya pulang kampung nih, kayak Kavi nih pulang kampung punya hutang 1 hari, maka harus dibayar. Nah, puasanya itu wajib membayar hutang. Kemudian yang kelima adalah ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila. Ya, ibadah haji itu hanya khusus untuk orang yang mampu. Karena banyak orang yang kaya nggak mampu, ada banyak, ya. Banyak orang yang hartanya banyak tapi nggak mampu, ada nggak? Ya ada, nggak mampu. Karena apa? Mampu itu banyak hal. Niatnya harus sudah ada, kemauannya ada, gitu kan? Misalnya gini, boleh nggak negaranya lagi perang, kita pergi haji, kita tinggalin negara kita, kita pergi haji? Ya nggak boleh, ya. Ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Mampu, aman. Kita mampu nih, mampu karena apa? Kadang-kadang mampu ini nggak semata-mata karena gini, wah banyak duitnya pasti bisa pergi haji, belum tentu, karena nggak ada niatnya. Maka mampu itu bajunya isinya banyak, ya. Kalau udah mau, udah siap, keinginannya sudah ada, niatnya sudah ada, itu baru mampu, ya. Mampu pergi haji. Karena apa? Begitu pergi haji itu bukan ibadah yang murah.
Haji itu ibadah yang paling mahal di antara yang lain. Kalau sholat kan cuma modal sarung bersih gitu kan, koko bersih, peci gitu kan, bisa melaksanakan sholat, gitu kan. Tempatnya bersih, pakaiannya bersih, badannya bersih, bisa sholat. Tapi kalau pergi haji harus ngumpulin dulu duitnya, biayanya, sangunya, ya kan. Untuk perginya, yang ditinggalinya, bahkan keluarga yang ditinggalkan di rumah harus dalam keadaan siap. Nah ini yang kelima ya. Kenapa? Karena digaris bawahi apa siapa orang istata'a yang kuat, puasa, mampu. Ya kalau nggak mampu jangan. Ya dipaksain. Misalnya gini, mau pergi haji, hartanya dijual semua buat pergi haji. Pas begitu pulang nggak punya rumah, boleh nggak? Ya nggak boleh, jangan. Gitu kan? Ada orang nih mau pergi haji, punya rumah, punya mobil, punya harta itu yang lain-lain, misalnya ada kontrakan dan sebagainya, ya mau pergi haji jual semuanya pergi haji, ya pas pulang haji ke rumah nggak tahu, nggak ada rumahnya, udah habis. Boleh nggak? Ya nggak boleh, ya karena apa? Itu jadinya nggak mampu, ya nggak mampu, ya. Maka 5 ini adalah menjadi rukun daripada Islam. Kalau kita Islam maka kita harus tahu nih rukunnya Islam ada berapa? 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji, ya haji. Nah semuanya ini disyaratkan nih, syaratnya mampu, puasa kuat, ya kan, bayar zakat mampu, sholat syahadat, sholat ini 1 doang yang tidak ada syarat. Artinya gini, sholat itu pokoknya harus gitu ya, harus. Mampu nggak mampu ya harus mampu. Kapan waktunya? Kalau sudah balik. Berapa balik ukurannya? Pertama adalah 9 tahun, ya. Yang pertama kalau di Safina itu khamsa asyara, jadi 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Tapi disarahi lagi, dijelaskan lagi kalau perempuan itu 9 tahun, ya. Kalau 9 tahun itu sudah kewajiban sholat gitu. Kalau belum sholat ya boleh ditabok pantatnya, ya. Ada hadis Nabi yang mengatakan kalau ada anak umur 7 tahun, 10 tahun kalau nggak sholat maka boleh ditabok pantatnya. Siapa? Ayahnya. Nah ayahnya, kalau ayahnya nggak nabok nggak suruh sholat, nggak nyuruh sholat, berarti ayahnya nggak sayang sama kita, ya. Misalnya gini, ayahnya diem aja nih, nggak nyuruh sholat, nggak nyuruh ngaji, maka ayahnya namanya nggak sayang. Kenapa? Karena membiarkan anaknya diceburin ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan marah kalau suruh sholat, suruh ayahnya, suruh bapaknya, ya nggak boleh marah. Itu bukti kalau ayah kita adalah sayang kepada kita. Kalau ada ayah nggak nyuruh sholat, ya berarti ayahnya nggak sayang, ya nggak sayang. Berarti apa? Membiarkan anaknya bakal masuk ke dalam neraka. Ya naudzubillah min dzalik. Maka apa? Kalau nggak nyuruh, besok ditagih, ya besok bangunin aku sholat. Nah gitu, ya. Kenapa? Biar ayahnya nyuruh sholat. Kenapa? Kalau ayahnya nggak suruh sholat, itu bukan berarti ayahnya nggak suka sama kita, ya. Wah lagi tidur digangguin gitu, ya. Enggak, justru itu bukti kalau ayahnya sayang sama kita. Maka apa? Jangan marah kalau dibangunin sholat. Justru harusnya terima kasih. Nih ya, yang dibangunin aja suka marah-marah, ya. Gejol-gejol dulu, gitu kan. Susah bangunnya, ya. Bangunnya susah, ya ketiduran, bukan ketiduran, ya sudah dibangunin melek tidur lagi, ya. Maka apa? Harus senang kalau ada orang tua mau membangunkan kita untuk sholat, itu yang luar biasa, ya. Kalau seandainya enggak, tagih ayahnya, ya bangunin aku sholat, gitu, ya bangunin aku sholat. Nah supaya apa? Supaya bareng-bareng masuk surganya Allah. Karena gini, kalau anaknya ayahnya masuk surga, anaknya enggak, anaknya bisa narik. Saya masuk neraka, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya nakal begini gara-gara ayahku, gitu kan. Nah, saya nggak pernah disuruh sholat, saya nggak pernah disuruh ngaji, sehingga apa? Saya bisa belangsak seperti ini. Maka saya masuk neraka, saya harus sama ayah saya. Naudzubillah min
dalil. Maka apa, senanglah ketika dibangunin untuk sholat. Karena apa? Sholat menjadi kunci utama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya satulah sholat ya, jangan lupakan sholat. Jangan males ya. Ya, sholat pokoknya. Yang penting sholat, gitu kan? Sholat. Ya, sholatnya yang khusyuk, pelan, jangan kayak apa namanya? Kayak apa tuh yang tutul bangun gitu kan? Nggak tahu tuh baca apa, begitu sujud berdiri salam gitu kan. Jangan, pelan-pelan ya, minimal dibaca yang benar Fatihahnya ya, tasyahudnya, supaya apa? Supaya minimal apa namanya, ya bener lah gitu ya, bener bacaannya. Sehingga apa? Bener aja belum tentu diterima oleh Allah, apalagi yang salah. Biar bener gimana? Ngaji ya. Biar bener ya, ngaji. Kalau nggak ngaji, siapa tahu bener. Makanya apa? Saya selalu gini, kalau baca doa itu biasanya saya bilang, berdoa dalam hati. Saya nggak mau ulang, terus saya ulang. Kenapa? Kalau ada yang salah, siapa yang mau benerin, kan gitu ya. Kalau ada yang salah, nggak ada yang benerin. Tapi kalau kenceng ya, bacaannya jahar, maka ketika salah ada yang benerin. Maka nggak boleh biasanya doa dalam hati dimulai. Saya nggak mau ulang kenceng. Kenapa? Karena kalau salah tidak ada yang benerin ya. Kadang-kadang anak sekolah itu begini, baca bismillahnya bismillah gitu kan. Bener nggak? Salah itu ya. Salah, nggak boleh bismillah gitu ya. Nggak, tapi hampir di semua sekolah begitu modelnya, baca bismillahnya ya. Kalau baca dalam hati kan diem aja ya. Siapa yang tahu? Ya kan nggak ada yang tahu. Maka apa? Bacaannya yang kencang ya. Kalau ada gurunya, jadi ada yang mengingatkan. Tapi kalau nggak ada gurunya, yang penting sholat dah. Sholat maghrib 3 rakaat, pokoknya bentuknya begitu. Pertama habis sujud berdiri lagi, duduk lagi, nggak benar, nggak bisa begitu. Tapi ada bacaannya. Besok kita belajar ya. Kita belajar. Biar apa? Biar minimal bisa ya. Bisa ya. Kalau anak yang ngaji kan beda sama yang nggak ngaji ya. Kalau ngaji itu bisa ya. Bisa. Jadi sholatnya benar gitu ya. Bacaannya benar. Syukur ya. Bisa bacaannya yang bagus gitu, yang bagus, sehingga apa? Sholatnya benar sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sampai di sini ada